Baik, pada Ini kesempatan kan kali ini info ya. saya bersama kelompok 2 akan menjelaskan simulasi serangan denial of service, dan saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Matthew Raymond Hartono dengan NIM A11 2021 1375. Saya Syahla Argianti dengan NIM A11 2021 13738. Saya Julang Tahta Pratangga dari NIM A11 2022 14100. Saya Dimas Bagaskoro Pilihan Bodo dengan NIM A11 2022 14471. Saya Gina Ferus Mumtaz dengan NIM A11 2021 13897. Penjelasan serangan DOS. DOS atau Denial of Service adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sebuah layanan, server, atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Ini dilakukan dengan cara membanjiri sistem target dengan permintaan atau data dalam jumlah besar, sehingga sistem tidak bisa menangani beban tersebut dan menjadi lambat, tidak responsif, atau bahkan crash. Pada simulasi ini, kami menggunakan virtualisasi seperti VirtualBox atau VMware untuk menjalankan mesin virtual. Kami menggunakan 2 VM dalam simulasi ini. Yang pertama ada Windows sebagai target serangan, yang kedua Kali Linux sebagai mesin penyerang. Tools yang digunakan dalam simulasi 1, Nmap. Nmap adalah alat pemetaan jaringan yang digunakan untuk menemukan perangkat di jaringan dan mengidentifikasi layanan yang berjalan di perangkat tersebut. Dalam konteks serangan denial of service, kegunaan Nmap adalah mendeteksi port terbuka. Nmap dapat membantu menemukan port terbuka pada server target yang dapat menjadi pintu masuk untuk melancarkan serangan denial of service. Kedua, memetakan jaringan target. Dengan memetakan perangkat pada layanan yang terhubung di jaringan, penyerang bisa mengidentifikasi titik lemah yang bisa dieksploitasi. Tiga, mengidentifikasi OS dan versi layanan. Nmap juga dapat digunakan untuk mengetahui sistem operasi dan versi layanan yang berjalan, sehingga penyerang bisa menyesuaikan serangan denial of service dengan kelemahan spesifik dari sistem tersebut. Kedua adalah Metasploit. Metasploit adalah framework eksploitasi keamanan yang digunakan untuk menyerang sistem dengan berbagai cara, termasuk denial of service. Dalam serangan denial of service, Metasploit akan digunakan untuk menjalankan eksploitasi denial of service. Metasploit memiliki modul-modul eksploitasi yang secara khusus dirancang untuk melancarkan serangan DOS terhadap target. Dengan memilih modul yang sesuai, penyerang bisa langsung menyerang kelemahan di sistem target. Kedua, menguji keamanan jaringan. Metasploit dapat digunakan untuk melakukan pengujian penetrasi pada jaringan sehingga penyerang atau penguji dapat mengidentifikasi titik lemah dan mengirimkan serangan denial of service secara efektif. 3. Automatisasi serangan. Metasploit memungkinkan otomatisasi serangan dengan berbagai teknik, termasuk serangan flood yang bisa membanjiri server dengan lalu lintas sehingga server tersebut kelebihan beban. Untuk selanjutnya langkah simulasi. Untuk yang pertama langkah simulasi ada 1. Inisiasi serangan dari Kali Linux menggunakan Metasploit. 2. Mengirimkan serangan DOS ke mesin Windows. Ketiga, memantau dampak pada layanan yang diserang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan cara melakukan DOS attack menggunakan tools Nmap dan Metasploit menggunakan metode Synfloat. Di sini saya sudah mematikan firewall yang ada di Windows-nya ya. Maka saya akan mulai lihat IP lokal saya dulu. Dan saya akan menggunakan Nmap untuk melihat IP targetnya.
Baik, bisa dilihat di sini IP targetnya 129 dan di Nmap sini tertera ya ada 129 bagi target kita. Jadi kita akan mencari port yang terbuka. Baik, karena tadi saya sudah sempat mematikan firewallnya, maka ada beberapa port yang dapat kita jadikan target ya. Jadi saya akan menggunakan port 139 sebagai targetnya. Ini kita akan mengakses Metasploit-nya. Kita cari directory Synfloat. Kita menggunakannya. Baik, di sini host dan portnya masih default ya. Kita akan memasukkan dengan IP dan port target kita ya. Set portnya 9 yang tadi saya sebutkan. Kita akan double check. Baik, host dan portnya sudah terinput. Kita akan melakukan DOS-nya dengan command run. Di sini kita bisa perhatikan di test manager bahwa payload dari CPU dan Ethernetnya sudah bertambah ya. Ini sedang berjalan attack-nya. Bisa diperhatikan. Dan jika kita akan coba untuk menghentikannya. Baik, attack-nya sudah berhenti dan bisa dilihat payloadnya sudah mulai berkurang ya. Sekian demo DOS attack dari saya. Terima kasih. Berikut adalah saran dalam menghindari serangan DOS. Yang pertama adalah menggunakan firewall yang kuat. Pastikan sistem menggunakan firewall yang mampu mendeteksi dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Firewall dapat mengidentifikasi pola serangan DOS dan menghentikan serangan sebelum mencapai server. Yang kedua, menggunakan sistem anti-DDoS. Gunakan layanan mitigasi DDoS khusus seperti Cloudflare atau Akamai yang dirancang untuk mendistribusikan lalu lintas secara efisien dan menyaring lalu lintas yang mencurigakan sebelum mencapai server. Yang ketiga adalah penerapan rate limiting. Terapkan pembatasan jumlah permintaan rate limiting yang bisa diterima server dalam periode waktu tertentu. Ini bisa mencegah serangan flood, di mana penyerang mengirimkan ribuan permintaan dalam waktu yang singkat. Yang terakhir, memantau lalu lintas jaringan. Gunakan alat pemantauan jaringan untuk mengawasi lalu lintas secara real-time. Ini memungkinkan deteksi dini terhadap peningkatan lalu lintas yang tidak wajar yang bisa menandakan serangan DOS. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata.